Film ini diawali dengan suasana di sebuah pasar. Terlihat di sana ada 3 orang preman yang akan menagih iuran kepada para pedagang. Ketua dari preman itu bernama Joe. Terlihat mereka bertiga sedang menghajar seorang pedagang sayur karena tidak membayar iuran. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki pedagang telur yang berani menghentikan Joe. Laki-laki itu bernama Igo. Ia adalah seorang mantan preman yang pernah memegang pasar. Dan Joe adalah temannya ketika masih jadi preman. Di sini terjadi baku hantam antara Igo dengan anak buahnya Joe. Dalam pertarungan itu ia dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Hingga akhirnya Joe pun turun dan baku hantam dengan Igo. Meski akhirnya Joe pun kalah oleh Igo yang membuat kaki Joe patah. Tidak lama kemudian datang para anggota polisi lalu mengamankan para preman itu. Sebelum Joe dibawa, dia berjanji akan balas dendam kepada Igo dan keluarganya. Lalu Igo ditawarkan oleh Komandan Herman untuk bekerja sebagai abdi negara. Karena dirinya sangat kuat dan mempunyai keahlian bela diri. Tapi ia menolak tawaran itu karena dia hanya seorang mantan preman. Dan memilih untuk menjadi pedagang di pasar saja. Dan film pun dimulai. Tiga tahun kemudian kita diperlihatkan dengan keluarga Igo yang ada di sebuah lapangan. Terlihat ia sedang mengajari anaknya yang bernama Dimas bela diri agar menjadi seorang laki-laki yang hebat. Namun tidak lama kemudian datang segerombol preman yang tak lain mereka adalah anak buahnya Joe yang ingin balas dendam. Dalam pertarungan itu Igo dan Dimas mampu menghadapi mereka semua. Tetapi salah satu anak buahnya Joe menusuk istrinya Igo dengan besi dan tewas di sana. Karena kejadian itu Dimas mulai membenci dan menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya itu. Karena Igo mantan preman yang mempunyai banyak musuh, tapi tidak bisa melindungi istrinya itu. Gara-gara ayah tuh banyak musuh. 1 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan 2 kubu preman yang akan berperang antara geng Rocky dan geng Kahar. Terlihat mereka semua membawa cerulit, parang, dan bedog. Terlihat juga di sana ada Dimas yang ternyata sudah masuk ke salah satu geng yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Rocky. Kini ia sudah menjadi lelaki yang handal dalam bela diri dan menjadi panglima perang di geng Rocky. Tetapi senjata yang mereka bawa itu sia-sia karena Rocky memilih untuk mengeluarkan jagoannya masing-masing dan memilih untuk 4 lawan 4 agar tidak terjadi pertumpahan darah di sana. Di ronde pertama Rocky mengeluarkan orang yang bernama Jack dan satu persatu Jack mampu mengalahkan anak buah Kahar itu. Lalu di ronde kedua Rocky mengeluarkan Dimas untuk bertarung. Dan Dimas juga dengan mudah ia mengalahkan orang yang dikeluarkan Kahar. Geng Rocky hanya mengeluarkan 2 orang jagoannya saja, yang membuat Kahar harus menyerahkan kekuasaan pasar itu ke geng Rocky. Dan kini pasar itu dikuasai oleh Rocky. Dan sebagian juga anak buah Kahar memilih untuk bergabung dengan Rocky. Scene berganti ketika Komandan Herman yang sedang mengadakan rapat untuk melakukan penangkapan para preman baru yang berkeliaran di kota itu. Karena selain memalak pedagang, mereka juga sudah mulai menyelundupkan narkoba. Lalu seorang agen wanita bernama Kapten Joy diperintahkan Komandan Herman untuk menyelidiki geng Rocky dan mencari bukti sebelum melakukan penangkapan. Di tempat lain, Jack sebagai preman yang baru menguasai pasar mulai meminta uang ke pedagang di sana. Ketika dia kelapak Igo, dia malah menantang Igo untuk baku hantam. Karena dia ingin tahu bagaimana kekuatan mantan preman itu. Namun Dimas menghentikannya karena tugas Jack hanya meminta iuran bukan untuk menghajar orang. Karena kesal, Jack lalu memecahkan telur ke kepala Igo dan pergi dari sana. Dan di sana juga terlihat ada Kapten Joy yang sedang mengintai. Lalu kita diperlihatkan dengan Dimas yang sedang berlatih di markas besarnya. Tidak lama kemudian datang seorang wanita bernama Pina yang memberinya botol minum.
terlihat mereka berdua saling mencintai, namun cinta mereka terhalang karena Pina adalah pacarnya Rocky. Bersamaan dengan itu, Rocky datang dan mengajak Pina keluar. Di malam harinya kita diperlihatkan dengan Dimas dan temannya yang bernama Asep sedang berada di warteg. Dalam obrolan mereka, Asep mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas Pina dan Dimas yang saling mencintai. Namun ternyata perbincangan mereka berdua itu terdengar oleh Jack yang berada di sana. Di sini Jack sangat membenci Dimas karena kejadian tadi siang. Selain itu karena Dimas telah menggeser posisinya di geng Rocky. Dan disinilah kita bisa mengetahui alasan Jack ingin mengusir Dimas dari geng Rocky itu. Scene berganti ke markasnya Joe. Terlihat ia menyewa seorang wanita petarung Rusia yang bernama Alina agar gengnya menjadi tambah kuat. Joe menyuruh anak buahnya untuk mencoba kekuatan Alina. Dan ternyata terlihat di sini Alina cukup kuat untuk mengalahkan anak buahnya Joe. Di tempat lain, Rocky memberitahu Dimas dan Jack yang berencana akan memperluas wilayah kekuasaannya yang disuruh oleh Bang Joe. Bisa kita ketahui ternyata Rocky ini adalah tangan kanan Joe, mantan preman pasar itu. Tibalah di malam hari di mana geng Rocky menyerang sekelompok preman pasar lain untuk bisa ia kuasai. Di sini Dimas berhasil mengalahkan mereka yang membuat Rocky kini memegang pasar itu. Dan Rocky juga memuji kekuatan Dimas. Kemudian kita diperlihatkan dengan Joe yang memarahi Rocky karena penyelundupan narkobanya itu diketahui oleh kepolisian. Joe mengetahui hal itu dari berita koran. Dan Joe juga merasa ada seorang pengkhianat di geng Rocky yang telah membocorkan info. Lalu Rocky mengumpulkan orang kepercayaannya untuk melakukan perebutan wilayah lagi yang akan dilakukan di malam hari. Malam harinya di sana terlihat sudah ada para polisi yang dipimpin Kapten Joy menangkap para preman yang akan berperang dengan Rocky. Kapten Joy dan para anggotanya sudah siap menunggu kedatangan Rocky untuk langsung menangkapnya. Tetapi dalam perjalanan Rocky diberitahu oleh seseorang tentang Kapten Joy dan para anggotanya yang sudah menunggu kedatangannya. Dan penyerangan itu pun dibatalkan. Di markas besar Jack menghasut Rocky dan mengatakan kalau Dimas adalah pengkhianat itu. Namun Rocky tidak mempercayainya karena ia sudah menganggap Dimas sebagai sahabatnya. Keesokan harinya Kapten Joy menemui Komandan Herman dan memberitahu tentang kejadian semalam yang gagal menangkap geng Rocky. Dan Kapten Joy merasa ada mata-mata di anggotanya yang telah membocorkan aksi penangkapan itu. Lalu ia mengubah strategi untuk menangkap Rocky dengan mencari berkas tentang mereka. Hingga akhirnya ia menemukan foto Igo, Dimas, dan Joe. Sebuah kasus pembunuhan istri Igo yang telah dihentikan. Malam harinya terlihat Dimas dan Asep yang sedang mengobrol tentang Pina yang mencintai Dimas, meskipun Pina adalah milik Rocky. Dan ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh anak buah Joe yang berada di sana. Lalu dia melaporkannya ke Joe. Di saat merayakan pesta ulang tahun Dimas, Rocky dipanggil Joe untuk datang ke markasnya. Lalu Joe memberitahu Rocky kalau pengkhianat itu adalah Dimas. Lalu Rocky menelpon Jack untuk segera menangkap Dimas. Namun Pina mendengar perbincangan antara Jack dan Rocky itu. Ia lalu memberitahu Dimas untuk segera pergi dari sana karena dirinya yang akan dibunuh. Namun sebelum mereka pergi, anak buah Rocky keluar dan mengejarnya. Dan terjadilah baku hantam solo PS Squad. Hingga akhirnya Igo datang membantu Dimas. Di saat mereka sedang berlari, tiba-tiba ada Asep dan membawa mereka pergi menggunakan mobilnya. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan laki-laki, kita sebut saja Roy, yang menghampiri temannya. Di sini kita sebut saja Dani. Dan dia mengatakan tentang Dimas yang sedang diincar geng Rocky. Dan meminta Dani untuk membantunya. Setelah mengetahui Dimas adalah anak temannya yaitu Igo, Dani siap untuk membantu Dimas. Pagi harinya Dimas dibawa Asep ke sebuah gedung kosong untuk dijadikan persembunyian yang paling aman. Kemudian Asep menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah mata-mata polisi yang menyamar sebagai anak buahnya Rocky untuk mendapatkan info. Dan bisa kita ketahui di sini orang yang membocorkan pergerakan Rocky adalah dia. Lalu Asep mengabarkan kepada Kapten Joy tentang keberadaan Dimas dan Igo yang baik-baik saja bersamanya. Di
Di saat Joy hendak pergi untuk menemui Asep, tiba-tiba ia dipukul tanpa sebab oleh Komandan Herman hingga pingsan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Dimas dan Pina yang sedang berada di atas gedung. Di sini mereka berdua saling mengungkapkan citanya yang selama ini mereka pendam. Bersamaan dengan itu datang Komandan Herman dan langsung menembak Asep. Lalu ia menodongkan pistol itu kepada Igo. Dan bisa kita ketahui ternyata dia seorang pengkhianat kepolisian. Ia juga orang yang telah membocorkan info kepada Rocky. Tetapi di sini untungnya Igo bisa menghadapinya dan terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu Igo berhasil mengalahkan Komandan Herman dengan mudah. Lalu Dimas turun dan melihat Asep yang sudah tewas tertembak. Tidak lama kemudian Rocky dan anak buahnya datang untuk menangkap Dimas. Lalu Dimas naik ke atas dan terjadilah baku hantam Dimas dan Rocky. Setelah mengalahkan Rocky, kemudian Jack datang dan menantang Dimas untuk baku hantam di atas gedung. Sedangkan ayahnya ia harus menghadapi anak buah Rocky. Di saat Igo selesai mengalahkan mereka, tiba-tiba datang Joe dan anggotanya. Di sini terjadi baku hantam lagi antara Igo dengan anak buah Joe. Di sisi lain, Dani dan Roy datang untuk membantu Dimas. Dan di sini terlihat Dani melawan Alina, perempuan yang disewa Joe, yang ternyata dia sangat lemah sekali. Sebelumnya Dani dan Roy telah membantai beberapa anak buah Joe yang menjaga di depan. Di pertarungan Dimas dan Jack terlihat mereka sama-sama kuat dan bertahan. Tetapi di tengah pertarungan itu Roy datang untuk membantu Dimas. Namun ia malah kalah dengan cepat. Tapi setelah Dimas dan Jack melanjutkan duelnya, akhirnya dia mampu mengalahkan Jack. Setelah itu ia pergi untuk menemui Pina. Bersamaan dengan itu Igo masih baku hantam dengan Joe. Setelah Igo mengalahkannya, kemudian datang lagi anak buah Joe yang telah membunuh istri Igo. Dan Igo mengatakan nyawa harus dibayar dengan nyawa, lalu ia menghajarnya hingga tewas. Namun Joe bangun dan menusuk Igo, hingga akhirnya Joe kembali dihajar oleh Dani. Dimas yang melihat keadaan ayahnya itu, lalu menghampiri dan langsung meminta maaf atas kelakuannya. Terlihat Igo yang merasa senang karena Dimas telah memanggil ayah lagi setelah sekian lama. Tidak lama kemudian Kapten Joy dan anggota polisi datang dan menangkap Komandan Herman yang telah melakukan pengkhianatan. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan 3 orang preman